Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, agar langkah hidup kita tetap berada di jalan yang benar. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Hari ini kembali kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang akan kami dengarkan itu benar-benar boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, mempengaruhi hidup kami, sehingga kata dan tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini. Matius pasal 2 ayat 9 dan 10. Matius pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Matius pasal 2 ayat 9 dan 10. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehadiran orang-orang Majus yang mencari bayi Yesus hanya dengan petunjuk bintang merupakan peristiwa luar biasa di mana Allah menyatakan kuasa-Nya. Meskipun orang-orang Majus disebut sebagai orang-orang bijak dari timur, tapi mereka tidak serta-merta menemukan Yesus berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka. Tuhan Allah sendirilah yang telah menuntun mereka menemukan tempat di mana Yesus berada dengan menggunakan petunjuk bintang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak teori tentang bintang yang menuntun para Majus ini. Para ahli berupaya untuk memberi penjelasan secara ilmiah bintang seperti apa yang muncul pada waktu itu. Tapi satu hal yang pasti dan diimani oleh semua orang percaya, bahwa bintang itu adalah pertanda baik dari sorga. Bintang itu adalah tanda kehadiran Allah yang penuh kuasa. Bintang itu memancarkan kemuliaan Allah. Bintang itu adalah sebuah keajaiban, seperti halnya Natal itu sendiri adalah sebuah keajaiban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan punya banyak sekali cara untuk menyatakan maksud dan rencananya dalam kehidupan manusia. Dan dengan kuasa-Nya yang tak terbatas, Tuhan sanggup menolong dan memampukan kita menjalani hidup di tengah dunia ini. Karena itu saudaraku, kita harus selalu memberi ruang pada Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan selalu mendatangkan sukacita yang besar, seperti yang dialami oleh para Majus. Dikatakan di ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal sedikit waktu lagi, kita akan meninggalkan tahun ini. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan melangkah di tahun yang baru. Mari siapkan kehidupan kita untuk berjalan dengan iman dalam rencana Tuhan. Meskipun kita tidak pernah tahu akan hari esok, tapi kita harus tetap melangkah dengan iman. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu percaya
dan mempercayakan hidup seutuhnya dalam tangan Tuhan. Kita harus percaya pada janji-janji Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Karena itu, ajar kami untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal ketika kami menjalani kehidupan. Jangan biarkan kami mengandalkan diri sendiri atau kekuatan-kekuatan lain di tengah dunia ini. Biarlah kami selalu mengarahkan pandangan hidup kami hanya kepada Tuhan, satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menuntun, menyertai perjalanan hidup kami hari demi hari sampai di penghujung tahun ini. Kami bermohon kiranya Engkau akan selalu jaga pelihara kami ketika Engkau perkenankan untuk menapaki di tahun yang baru nanti. Kami tetap menyerahkan hidup kami dalam tuntunan kuasa Tuhan, karena kami percaya ketika kami menyerahkan hidup dalam tuntunan kuasa Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan yang luar biasa itu yang akan teralami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu dalam tugas kerja pelayanan yang dilakukan oleh semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, termasuk pelayanan renungan harian keluarga yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Biarlah terus menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu diberkati tim multimedia yang selalu mengupayakan yang terbaik demi menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati setiap orang yang tetap setia untuk mengikuti renungan harian keluarga setiap hari. Biarlah mereka senantiasa menikmati berkat Tuhan. Hidup mereka akan terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Selamat beraktivitas, bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah hidup dalam pengharapan, jangan pernah meragukan Tuhan. Dan karena itu, jangan lupa untuk tetap berdoa, giat membaca Alkitab, lakukan kebaikan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.